Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan. Sesuai dengan permintaan yang ada dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Pemerintah Mesir karena apa? Banyak sekali pengungsi yang sekarang ini berada di Mesir yang membutuhkan banyak sekali juga bantuan. Iya, kan ada beberapa minggu yang lalu juga yang ke Gaza ada, yang lewat udara, tetapi ini bantuan kita berikan ke Mesir untuk juga saudara-saudara kita dari Palestina yang mengungsi di Mesir. Saya kira kita pengennya perang segera dihentikan. Kalau perang dihentikan artinya bantuan itu juga segera bisa tidak terus-menerus. Presiden Joko Widodo melantik Marskal Madya TNI Muhammad Tony Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Kasau di Istana Negara, Jakarta. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya. Akan setia kepada. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjunjung tinggi Sumpah Prajurit. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Rabu 3 April 2024, Presiden Joko Widodo secara resmi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina dan Sudan dalam acara yang digelar di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pengiriman bantuan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan terlibat aktif dalam berbagai misi kemanusiaan, baik karena perang maupun bencana. Bantuan yang dikirimkan tersebut bernilai kurang lebih 30 miliar rupiah berupa obat-obatan dan peralatan kesehatan dan juga bantuan yang lainnya. Presiden Joko Widodo mengatakan bantuan yang telah dikirim telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan serta sesuai dengan permintaan resmi dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Sesuai dengan permintaan yang ada dari pemerintah Mesir dan pemerintah Sudan. Pemerintah Mesir karena apa? Banyak sekali pengungsi yang sekarang ini berada di Mesir yang membutuhkan banyak sekali juga bantuan. Iya, kan ada beberapa minggu yang lalu juga yang ke Gaza ada, yang lewat udara, tetapi ini bantuan kita berikan ke Mesir untuk juga saudara-saudara kita dari Palestina yang mengungsi di Mesir. Saya kira kita pengennya perang segera dihentikan. Kalau perang dihentikan artinya bantuan itu juga segera bisa tidak terus-menerus. Presiden berharap bantuan ini dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Gaza dan juga di Sudan.
Rabu 3 April 2024, Presiden Joko Widodo memantau langsung ketersediaan dan harga sejumlah bahan pokok yang ada di Pasar Rakyat Merangin, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Menurut Presiden, harga sejumlah bahan pokok di pasar tersebut cukup stabil dan juga baik. Presiden mengapresiasi stabilitas harga di pasar tersebut, apalagi stabilitas harga tersebut masih terjaga sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saya lihat di sini bagus, stabil. Harga tadi bawang merah 35, bawang putih 40, sama seperti di provinsi-provinsi yang lain. Hanya saya yang belum lihat beras tadi. Saya lihat, saya cari nggak ada. Tapi cabai juga rata-rata baik semua. Baik. Saya kira kalau posisi harga seperti ini saya kira sangat baik. Karena ini udah seminggu lagi Lebaran. Baik, harganya baik. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan kepada para pedagang di Pasar Rakyat Merangin. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jambi Al Haris, dan PJ Bupati Merangin Mukti. Presiden Joko Widodo meninjau langsung ketersediaan beras yang ada di Kompleks Pergudangan Bulog Pematang Kandis, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi pada Rabu 3 April 2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyerahkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat. Presiden mengatakan bahwa bantuan pangan tersebut akan berlanjut hingga bulan Juni mendatang, namun keberlanjutan bantuan setelah bulan Juni akan tergantung pada ketersediaan anggaran APBN. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan PJ Bupati Merangin Mukti. Presiden Joko Widodo meninjau langsung ketersediaan dan harga sejumlah bahan pokok yang ada di Pasar Tanjung Bungur, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada Rabu 3 April 2024. Menurut Presiden Joko Widodo, harga sejumlah bahan pokok di pasar tersebut cukup baik, utamanya beras. Ya, yang paling penting harga semuanya baik. Utamanya ini ketemu beras di sini. Harganya menurut saya juga bagus. Sebenarnya nggak ada masalah. Ini tadi yang SPHP juga ada semua dari Bulog. Artinya secara stok ada semua. Harga saya kira juga baik, sama seperti harga-harga bawang merah, bawang putih semuanya. Sama seperti di pasar di Merangin tadi. Ya, sama. Presiden juga mengatakan bahwa stok beras masih dalam kondisi yang aman. Presiden Joko Widodo juga menyapa dan menerima ajakan swafoto dari para pedagang dan masyarakat yang hadir di Pasar Tanjung Bungur. Rabu 3 April 2024, Presiden Joko Widodo meninjau langsung fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Taha Saifuddin Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Menurut Presiden, tata ruang RSUD tersebut cukup bagus dan juga bersih. Presiden juga mengatakan bahwa kunjungan tersebut penting untuk melihat langsung kesiapan setiap daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Presiden menambahkan bahwa pemerintah pada tahun ini akan mengirimkan sejumlah peralatan medis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, saya melihat RSUD Tebo ini, RSUD Sultan Taha, tata ruangnya bagus, bersih. Kenapa kita ke sini? Karena kita ingin mengirimkan satu CT scan, mamografi, CAT lab tahun ini. Sehingga persiapan di sini harus, karena ini alat-alat gede yang butuh listrik, butuh ruangan, butuh dokter spesialis yang bisa mengelola ini. Sehingga saya datang dan ingin memastikan, dan saya lihat di sini siap. Pemerataan tenaga kesehatan seperti apa, Pak? Pemerataan tenaga kesehatan. Nggak ada masalah di sini, tadi yang kurang hanya jantung, spesialis jantung aja. Yang lain-lain ada. Hanya satu dimiliki Kabupaten Tebo, Pak, sementara daerah yang Ya, ini cukup, lebih dari cukup lah. Ini bisa mengcover seluruh pelayanan kesehatan yang diinginkan masyarakat. Itu bagus. Ini kan dari sisi keluasan hektarnya juga 10 hektar lebih. Kalau memang kurang ini tambah
ruangan aja dikembangkan. Saya kira sangat bagus, sangat bagus. Sementara itu terkait pemerataan tenaga kesehatan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa RSUD Sultan Taha memiliki kekurangan pada dokter spesialis jantung. Meski demikian, Presiden memastikan bahwa RSUD Sultan Taha telah memiliki fasilitas yang memadai untuk mencakup layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kamis 4 April pada hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi, Presiden Jokowi mengunjungi Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo. Kunjungan tersebut untuk mengetahui ketersediaan beras. Presiden Jokowi pada kesempatan itu juga melakukan dialog dengan warga masyarakat penerima manfaat bantuan pangan. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengunjungi Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Presiden Jokowi pada kesempatan itu menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur pasar untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan memastikan keberlangsungan ekonomi setempat. Ya, Pak Menteri, Pasar Muara Bungo ini harus diperbaiki. Sehingga pedagang ada di dalam. Kenapa mereka tidak mau ke dalam? Karena di dalamnya gelap. Sehingga perlu memang penataan yang nanti akan dilakukan oleh Pak Menteri PU. Saya sudah perintahkan tadi Pak Menteri PU sehingga pedagangnya nyaman, pasarnya rapi, tempat parkir juga tersedia, dan kita harapkan pasar tradisional modern tetap ramai. Pak, kalau mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan itu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kamis 4 April masih dalam rangkaian kunjungan kerja di Provinsi Jambi, Presiden Jokowi mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Haji Hanafi Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Presiden Jokowi dalam kunjungan itu untuk melihat langsung tentang infrastruktur ketersediaan alat-alat kesehatan. saya ingin melihat peralatan-peralatan alkes yang sudah diberikan pemerintah pusat, baik lewat DAK maupun langsung dari Kementerian Kesehatan, betul-betul berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Sudah ada di sini, cat lab sudah ada. Kemudian mamografi sudah ada. Kemudian CT scan juga sudah ada. Ya, terpasang dan beroperasi bagus. Spesialis di sini juga ada. Yang kurang memang MRI yang nanti akan kita usahakan juga segera bisa dimiliki rumah sakit daerah di Muara Bungo ini tahun ini. Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Setelah menyelesaikan kegiatan dalam kunjungan kerja di Provinsi Jambi, Presiden Jokowi dan rombongan kembali menuju ke Jakarta. Jumat 5 April, Presiden Jokowi melantik Marskal Madya TNI Muhammad Tony Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara di Istana Negara, Jakarta. Marskal Madya Muhammad Tony Harjono dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, menggantikan Marskal TNI Fajar Prasetyo. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit.
Pelantikan itu didasarkan pada surat keputusan Presiden nomor 20 TNI tahun 2024 tanggal 24 Maret 2024. Setelah pelantikan Kepala Staf Angkatan Udara, Presiden menaikkan pangkat kepada Muhammad Tony Harjono dari Marskal Madya menjadi Marskal TNI. Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi TNI atas nama Marskal Madya TNI Muhammad Tony Harjono SEMM NRP 517457 menjadi Marskal TNI terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Presiden Republik Indonesia ini. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hadir dalam pelantikan itu Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju diantaranya Menko Polhukam, Menteri Pertahanan, Mensesnek, serta Sekretaris Kabinet. Selain itu juga hadir pimpinan DPR dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat. Jumat 5 April masih di Istana Negara Jakarta setelah dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal Muhammad Tony Harjono dalam keterangannya kepada wartawan termasuk reporter El Cinta di Istana Negara Jakarta menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan instruksi Presiden untuk memperkuat TNI Angkatan Udara. Kemudian beliau juga ingin Angkatan Udara yang kuat, yang berarti bahwa Angkatan Udara yang kuat bukan berarti kita ingin menakut-nakuti musuh, bukan berarti kita ingin perang dengan negara-negara tetangga, tetapi Angkatan Udara yang kuat adalah Angkatan Udara yang bisa menjaga stabilitas, keamanan, kedamaian di kawasan. Jadi itu permintaan dari Bapak Presiden dan insya Allah akan kami laksanakan. Ya, tentunya mohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Kami melaksanakan tugas terhitung mulai hari ini sebagai Kepala Staf Angkatan Udara yang ke-24. Pelantikan Marskal TNI Muhammad Tony Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara dihadiri Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Jumat 5 April, Presiden Jokowi mengukuhkan pengurus Kuarnas dan pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan atau LPK Gerakan Pramuka masa bakti tahun 2023 hingga 2028. Pengukuhan itu didasarkan pada surat keputusan Presiden nomor 23/M tahun 2024 tentang pengukuhan pengurus Kuarnas dan pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan atau LPK Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 5 April 2024, saya kukuhkan saudara-saudara sebagai ketua dan anggota pengurus Kuartir Nasional Gerakan Pramuka dan pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti tahun 2023-2028. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya bagi kita semua. Hadir dalam pengukuhan tersebut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menpora Dito Aryo Tejo. Sementara itu Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Wasiso dalam keterangan pers setelah pelantikan antara lain menjelaskan tentang Pramuka. Sebenarnya kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang, artinya kita harus berawal dari sejarah berdirinya Pramuka, ya, dari zaman kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan itu Pramuka sudah aktif dan sudah ada, ya, dan dulu namanya Pandu ya, disatukan jadi Pramuka, ya. Di TAP MPR juga ada, terus kepengurusan kita juga dikuatkan, ya, dengan keputusan Perpres, ya, Presiden. Saya kira kita berpedoman pada itu, ya. Kalau itu tadi ada dari kementerian, ya, saya kira itu harus dilihat, ya, dilihat sejarah diulang. Pada prinsipnya sebenarnya bagi kita Pramuka, ya, kalau kita bicara tadi sejarah dan dasar-dasarnya kita ada sampai tadi teman-teman juga melihat
bahwa kita dilantik oleh Presiden dan Presiden sebagai Kamabhinas, ya, pemilih nasional Gerakan Pramuka. Jadi kita lihat, nah, keputusan itu kan ada pepresnya. Jadi saya kira kita mengacu kepada keputusan yang tertinggi, ya. Oleh sebab itu mungkin ya kemarin permen itu menurut saya harus dicabut, ya. Karena kalau kita mau mulai dari itu ya kita harus secara lengkap keseluruhannya, ya. Harus ada izin di keputusan Perpres juga, gitu ya. Artinya tidak terserta-merta hanya melalui keputusan menteri. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.